Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku akan menjelaskan dan menceritakan pengalamanku mengikuti beasiswa OSC Medcom pada tahun 2019. Nah, sebelumnya apa sih OSC itu? OSC merupakan singkatan dari Online Scholarship Competition yang merupakan kompetisi beasiswa online pertama di Indonesia yang diadakan oleh situs berita dan video medcom.id. OSC merupakan program kolaborasi antara medcom.id dengan perguruan tinggi swasta sebagai penyedia beasiswa. OSC bekerja sama dengan 25 perguruan tinggi swasta ternama di Indonesia yang berasal dari 10 kota yang berbeda seperti Jakarta, Tangerang, Bandung, Jogja, Semarang, Malang, Surabaya, Makassar, Bandar Lampung, dan Medan. Nah, apa saja sih kampus yang bekerja sama dengan OSC Medcom ini? Nah, terdapat 25 PTS untuk S1 dan 10 PTS untuk S2. Di antaranya Universitas Mercu Buana, Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, PPM School of Management, Universitas Multimedia Nusantara, Presiden University, Institut Teknologi Nasional atau ITENAS, Universitas Kristen Maranatha, Telkom University, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Universitas Tikubang atau Unisbank Semarang, Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Universitas Gajayana, Universitas Islam Malang, Universitas 17 Agustus 1945, Universitas Ciputra, Universitas Katolik Widya Mandala, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Universitas Fajar, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Universitas Bandar Lampung. Setelah itu, apa sih hadiah yang bisa kita dapatkan ketika kita sebagai penerima beasiswa itu? Nah, hadiah yang bisa kita dapatkan itu yang pertama, bebas uang pangkal atau biaya masuk 100%. Untuk S1 bebas uang semester selama 4 tahun atau 8 semester. Untuk S2 bebas uang semester selama 2 tahun atau 4 semester. Tabungan pendidikan untuk 25 peserta terbaik pertama sebesar Rp1.500.000. Tabungan pendidikan untuk 25 peserta terbaik kedua sebesar Rp750.000. Bantuan biaya hidup khusus untuk pemenang OSC S1 dan dari latar belakang keluarga yang kurang mampu. Kesempatan magang dan bekerja di media group, serta sertifikat pemenang dan sertifikat finalis. Nah, kalau untuk syarat kepesertaan OSC 2021, setiap peserta OSC untuk S1 diwajibkan untuk mengetahui semua syarat yang berlaku, di antaranya siswa-siswi SMA SMK sederajat yang duduk di kelas 3 atau 12 dan akan lulus di tahun 2022. Siswa-siswi SMA SMK sederajat yang lulus di 2021 tapi belum kuliah. Siswa-siswi yang belum pernah menerima program beasiswa dari lembaga beasiswa lainnya, memiliki keinginan kuliah yang kuat atau tinggi, memiliki prestasi akademik dan atau non-akademik, mengikuti akun sosial media @beasiswa_osc untuk Instagram dan Twitter, medcom_id untuk Twitter, medcom_id untuk Instagram. Sedangkan untuk peserta OSC S2, yaitu terbuka untuk seluruh guru atau tenaga pengajar bidang akademik di Indonesia atau maksimal usia 35 tahun. Fresh graduate yang ingin melanjutkan S2 maksimal tahun kelulusan 2018 yang dimana maksimal usianya itu 25 tahun serta mengikuti akun sosial media @beasiswa_osc untuk Instagram dan Twitter, @medcom_id untuk Twitter, dan medcom_id untuk Instagram. Nah, ketentuan peserta untuk mengikuti OSC ini. Yang pertama, mengisi data diri dengan lengkap. Setelah mengisi data diri dengan lengkap, peserta hanya diperbolehkan memilih satu universitas dari 25 universitas yang tersedia. Peserta dapat memilih 2 program studi dari satu universitas yang dipilihnya. Telah melakukan pembayaran pendaftaran sebesar Rp189.000 khusus untuk beasiswa pasca sarjana atau S2. Peserta yang telah memilih prodi dan universitas boleh mengubah pilihannya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Pilihan pertama peserta akan dianggap sebagai prioritas utama peserta dalam pemilihan prodi. Peserta wajib mengikuti tes online yang telah ditentukan waktunya.
Peserta akan mendapatkan soal tes berdasarkan universitas yang dipilih. Peserta wajib menjawab semua soal tes yang tersedia sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Peserta yang telah mengikuti tes dapat melihat pengumuman pemenang di osc.medcom.id pada tanggal 10 November 2021, tepatnya di hari Selasa. Peserta yang lolos wajib mengikuti tahap selanjutnya, yaitu proses seleksi data diri. Dalam proses seleksi data diri, peserta wajib mengirimkan formulir data diri OSC, scan raport kelas 10 dan 11, scan ijazah atau surat keterangan lulus S1 untuk beasiswa S2, scan surat pengantar dari sekolah untuk beasiswa S1, scan surat keterangan kelakuan baik, dan scan surat keterangan bebas narkoba. Setelah itu, peserta yang lolos pada proses seleksi data diri wajib mengikuti final test yang akan diadakan pada Jumat 11 Desember 2021 secara online. Peserta yang tidak mengikuti final test akan dinyatakan gugur. Peserta wajib mengikuti seluruh proses atau tahapan yang ada di OSC. Biaya keberangkatan dan pulang peserta dalam tahap awarding naik merupakan tanggungan pribadi peserta. Sebanyak 590 penerima beasiswa yang diantaranya terdiri dari 515 orang penerima untuk S1 dan 75 orang untuk penerima S2 yang akan diumumkan pada tanggal 20 Januari 2022. Untuk timeline OSC 2021, pada tanggal 25 Agustus 2021 merupakan launching OSC 2021. Nah, jadi pada tanggal 25 Agustus itu merupakan hari pertama pendaftaran beasiswa OSC ini. Periode pendaftarannya itu dari tanggal 25 Agustus 2021 sampai tanggal 2 November 2021. Pada pendaftaran peserta ini, peserta diharuskan mengisi data diri dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Peserta masih bisa menyunting data diri hingga batas waktu yang ditentukan. Jadi, untuk data diri, prodi dan universitas masih bisa diganti atau diperbaiki sampai batas waktu tanggal 2 November 2021 pada pukul 23.59 WIB. Setelah itu, kalian sudah tidak bisa mengganti apapun itu. Lalu pada tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29 Oktober merupakan tryout. Peserta dapat mengikuti tryout online sebagai latihan persiapan menghadapi online test nanti. Tryout online dibagi menjadi 3 batch. Pada tanggal 6 November merupakan tes online. Tes online merupakan tes tahap pertama dalam seleksi OSC. Setiap peserta akan diberikan 50 soal pilihan ganda dengan waktu pengerjaan 120 menit. Peserta wajib mengerjakan dengan perangkat laptop atau komputer dan koneksi internet yang baik. Pada tanggal 14-27 November, seleksi berkas akan terpilih 150 peserta terbaik dari setiap kampus dengan nilai yang paling tinggi dan waktu yang tercepat. Setiap peserta wajib mengikuti seleksi berkas sebagai tes tahap kedua, yaitu tahap seleksi berkas. Pada tanggal 20 November, batas akhir tes seleksi berkas. Peserta yang terpilih wajib mengirimkan scan data diri, scan rapor semester 1-5, dan data lainnya sesuai dengan yang tertera di profil kampus tujuan. Jadi, senangkapku ini, pada tanggal 14-20 November 2021, bagi kalian yang lulus dari tes online, kalian itu wajib mengirimkan scan data diri kalian atau data diri yang diminta oleh kampus tujuan masing-masing. Nah, setelah lewat dari tanggal 20 November 2021, sudah tidak bisa mengirimkan data diri kalian lagi karena pada tanggal 21 November sampai 27 November merupakan tahap penyeleksian berkas-berkas kalian. Jadi kalian itu hanya bisa mengirimkan tanggal 14 sampai 20 November 2021. Setelah itu, pada tanggal 11 Desember 2021 merupakan final test by online. Nah, final test ini merupakan tes tahap akhir di OSC 2021. Peserta wajib mengikuti final test sesuai dengan ketentuan kampus tujuan masing-masing. Jadi, kalau kalian tidak mengikuti final test ini, kalian itu otomatis tereliminasi dan tidak bisa memiliki kesempatan
untuk mendapatkan beasiswa OSC pada tahun ini. Jadi kalian masih bisa mendapatkannya di tahun depan apabila kalian belum kuliah. Lalu pada tanggal 20 Januari 2022 merupakan awarding OSC 2021. Nanti pada tanggal ini pihak kampus dan diumumkan daftar nama di live streaming OSC Medcom Virtual Award dan website OSC. Jadi maksudnya ini di awarding OSC ini kalian itu nama-nama kalian itu akan diumumkan di live streaming OSC Medcom Virtual Awards dan website OSC. Nah, kalau waktu aku tuh pada tahun 2019 kalau nggak salah, aku tuh daftar Telkom University. Nah, di Telkom University itu aku ngambil prodi informatika dan kalau nggak salah elektro. Nah, habis itu aku isi data diri, habis itu submit, isi foto juga, lalu data diri kalian, nama, tanggal lahir, nomor telepon, apa lagi ya, asal sekolah, tahun kelulusan, dan lain-lain. Nah, setelah itu kalian mengakses link ujian tesnya itu di website OSC kalau nggak salah. Kalau salah itu berarti dikirim lewat email masing-masing, atau nggak tahu kalau sekarang, aku udah lupa soalnya udah 2 tahun yang lalu. Jadi kalian tuh bakal diinfoin linknya, terus apa lagi ya, intinya tuh kalian bakal diinfoin tentang cara-cara ngisi itunya, tesnya. Jadi kalau kan sesuai yang udah aku bacain tadi itu 50 soal dalam 120 menit. Nah, jadi itu kalian itu harus ngerjain dengan cepat dan tepat. Nah, kalau waktu itu aku tesnya ada matematika, ada apa lagi ya? Kalau nggak salah ada fisika, tapi nggak tahu, lupa. Habis itu ada apa lagi ya? Psikotes apa ya? Lupa. Intinya tuh ya benar-benar kalian itu harus ngerjain soalnya itu, nggak usahain nggak ngelangkahin satu soal pun, karena kalau nggak salah lagi itu nggak ada sistem minus. Jadi kalau kalian ngerjain dan benar, syukur. Kalau salah pun ya nggak apa-apa, soalnya kan nggak ada pengurangan nilai. Nah, habis itu aku sih cuma lolosnya sampai nggak lolos, cuma sampai tes online aja, udah selesai, nggak ada seleksi berkas, nggak ada final test, nggak ada. Tapi temenku waktu itu berhasil sampai ke awarding OSC. Dia tuh dipanggil ke Jakarta kalau nggak salah buat serah terima bahwa dia itu pelamar yang berhasil mendapatkan beasiswa itu. Kebetulan temanku waktu itu dapetnya Presiden University, tapi kayaknya dia nggak ngambil deh. Iya, nggak kayaknya. Nah, bis itu apa lagi ya? Oh iya, link pendaftaran untuk beasiswa OSC ini kalian bisa klik di bio aku atau ketik manual di web dengan link seperti ini. Nah, terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Intinya tuh kalian follow akun sosial media OSC. Jadi kalian tuh nggak bakal ketinggalan info. Di situ kan lebih lengkap infonya. Terus kalian juga bisa akses website OSC Medcom ini di link di bio buat lebih jelasnya lagi, persyaratan, daftar kampus, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian punya pertanyaan, saran, ataupun kritik, boleh langsung komen atau DM ke IG aku @ainulnisas.aa. Oke, udah sih segitu aja.
Selamat berjuang teman-teman. Jangan lupa banyak belajar, habis itu berdoa dan minta restu orang tua kalian. Semangat pejuang beasiswa. Maaf kalau ada salah kata atau salah pengucapan, salah informasi atau apapun itu, karena aku hanya manusia biasa. Dan pengalamanku tuh udah lama, jadi aku agak lupa soal OSC itu. Soalnya udah 2 tahun yang lalu. Jadi kalau ada salah informasi atau salah apa gitu, salah pengucapan di nama kampus, di timeline tanggal beasiswanya atau apapun itu, aku minta maaf karena aku cuma nyampain yang aku tahu dan yang aku ingat. Jadi kalau ada yang salah, mohon maaf. Bye bye, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.